crazy. She's poison but tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabata lil-qira'ah wal-qira'ata lil-ma'rifah wal-ma'rifata lil-ibadah wal-ibadata lillahi azza wa jalla. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nur wa anzala awwala ayat al-Qur'ani ala jabal nur wa anzala at-Tawrata ala jabal tur fi kitabin mastur walhamdulillahilladzi ja'ala al-zulumati wan-nur. ثانيا الصلاة والسلام الدائمين ومتلازمين على روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باللفظ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. In this place and this time, let me introduce myself. My name is Musbar Habib Siregar and I'm from Tarbiyah Faculty and Teachers Training. My department is Islamic Education 5 and this is my friend. My name is Mahera Hidayat. I come from University of Sumatera Utara. I will asking to my friend Musbar about akad and he will answer the question. So I'm the informant this video. Let's start. Nah, jadi di sini saya mau bertanya, apakah itu akad dalam Islam dan mengapa akad ini penting? Akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak yang dimana perjanjian ini berhubungan dengan transaksi atau transaksi baik itu muamalah dan lain-lain sesuai dengan aturan Islam. Dan pentingnya akad ini terletak pada upaya dalam menjaga keadilan dan kejelasan hak serta kewajiban antara para pihak supaya tidak terjadi suatu kesalahan, perselisihan ataupun penipuan. Nah, berbicara soal akad, apa saja sih rukun-rukun akad ini? Rukun akad itu terbagi 4. Imam Hanafi mengatakan rukun akad cuma satu yaitu sigoh. Lalu jumhur ulama mengatakan termasuk Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan akad itu ada 3. Dan ditambah oleh Imam Syekh Az-Zuhaili satu lagi, jadi rukun akad ada 4. Yang pertama, pihak yang berakad, al-aqidan. Pihak yang berakad ini harus balik, berakal dan mampu bertindak secara hukum. Yang dimana bertindak secara hukum terbagi 2. Yang pertama ahli al-wujub atau kecakapan menerima hak dan kewajiban, dan kedua ahli al-ada yaitu kecakapan melaksanakan hak dan kewajiban. Kalau penjelasan lebih rincinya silakan cari di video yang lain. Yang kedua ada namanya ijab dan kabul ataupun sigoh akad, yaitu pernyataan saling setuju dari kedua pihak. Yang ketiga, objek akad, yaitu atau ma'qud alaih, yaitu berupa barang atau jasa yang halal, yang benar halal dan jelas. Para ulama menetapkan bahwa objek akad harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, objek harus ada ketika akad dibuat. Yang kedua, barang yang menjadi objek akad adalah barang yang dibolehkan syara, bukan seperti minuman keras ataupun hal-hal yang membuat dosa seperti yang lainnya. Yang ketiga, objek harus dapat diserahkan, di mana ketentuan ini berlaku pada jenis akad muawadah. Sedangkan dalam akad tabarruk, Imam Malik membolehkan objek akadnya berupa barang yang tidak dapat diserahkan seperti menghibahkan hewan kapur. Yang keempat, objek akad yaitu harus jelas dan dikenali. Tujuan akad yang keempat dari unsur ataupun rukun-rukun akad ialah tujuan akad atau maksud al-akad harus sesuai dengan syariat Islam. Namun jika akadnya mubah akan tetapi motif mengadakannya tidak dibenarkan oleh syara, seperti menjual anggur kepada produsen minuman keras, jual beli inah dan nikah muhalli, maka dalam hal ini ada 2 pendapat. Imam Syafi'i berpendapat akadnya sah sebab rukunnya telah terpenuhi. Adapun motif akad yang melanggar aturan syariah tersebut diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, 2 murid Imam Abu Hanifah dan ulama yang lain berpendapat akadnya tidak sah dan ijab kabulnya tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Jadi sudah jelas apa itu rukun-rukun akad. Selanjutnya,
Bolehkah saya minta dijelaskan jenis-jenis akad itu menurut hukum Islam Jenis-jenis apa saja jenis-jenis akad dalam Islam? Jadi sini saya akan menggambarkannya secara umum. Jadi akad secara umum bisa dibagi menjadi pertama akad sahih. Dalam secara garis besarnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama akad sahih, yaitu sah dan memenuhi semua syarat serta rukun. Yang kedua akad fasid, ada cacat, misalnya salah satu syarat tidak terpenuhi. Yang ketiga akad batal sejak awal, misalnya objeknya ataupun objek yang diakadkan itu haram. Jadi ada tiga, yaitu akad sahih, fasid, dan batal. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apa bedanya antara akad muawadah dan akad tabarruk? Oh, seperti yang saya jelaskan tadi di apa itu ya, di rukun akad yang menjelaskan tentang apa itu modusnya. Oke. Jadi akad muawadah adalah akad tukar menukar yang bersifat komersional ataupun bisnis. Misalnya jual beli dan sewa menyewa. Yang kedua akad tabarruk, yaitu adalah akad sosial seperti hibah, perkawinan, sedekah yang tidak mengharapkan imbalan. Jadi dari ketiga atau keempat pertanyaan yang kau berikan, Itu yang tadi keempat. yang tadi keempat. Nah, jadi pertanyaan saya yang kelima yang adalah bagaimana agama Islam mengatur akad dalam konteks jual beli modern? bagaimana Islam mengatur akad dalam konteks jual beli modern? Seperti Shopee, Tokopedia ya. Ya, betul. Jadi gini, Islam tetap bisa diterapkan dalam jual beli modern selama memenuhi prinsip-prinsip dasar jual beli seperti seperti kejujuran, keterbukaan, tanpa unsur riba, gharar, ketidakjelasan atau penipuan. Bahkan dalam kontrak digital pun selama ijab kabul dan semua syarat terpenuhi itu bisa sah menurut hukum Islam. Qala Allah Ta'ala fi Quran Al-Karim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sekian dari podcast kami ini. Kalau ada yang salah dari perkataan kami mohon maaf kepada para penonton dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.